Halo semuanya, aku Alistar dan selamat datang kembali di segmen Misteri Ali. Pada malam hari ini, aku akan membahas mengenai tragedi tenggelamnya kapal Sewol. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 16 April tahun 2014 lalu, merupakan tragedi tak terlupakan bagi dunia dan meninggalkan luka besar khususnya bagi masyarakat Korea Selatan. Sebagian besar korbannya adalah remaja dari sekolah yang sama, mereka yang mempunyai kesempatan untuk memiliki masa depan yang sangat cerah, meninggal pada hari itu karena beberapa kesalahan fatal yang mestinya bisa dihindari. Langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kita awali dulu dengan membahas sejarah dari kapal ini. Kapal feri Sewol dibuat di Jepang pada tahun 1994. Kemudian dibeli oleh perusahaan Chung Hae Jin Marine pada tahun 2012. Perusahaan itu kemudian melakukan sejumlah modifikasi terhadap kapal, termasuk tambahan kabin penumpang di dek 3, 4, dan juga 5. Setelah direnovasi, berat kapal itu bertambah 239 ton menjadi total 6.825 ton, dengan tambahan penumpang sebanyak 116 orang. Setelah dimodifikasi, kapal ini menjalani pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikat kelayakan berlayar sebelum resmi beroperasi pada 15 Maret tahun 2013. Kita masuk ke kronologi kejadiannya. Setiap pekan, Sewol ini melakukan 3 perjalanan pulang pergi dari Incheon menuju Pulau Jeju, yang berjarak sekitar 425 km, dengan durasi pelayaran 13,5 jam. Pada 15 April tahun 2014, Sewol ini dijadwalkan meninggalkan pelabuhan Incheon pada pukul 18.30 waktu setempat. Namun, akibat kabut tebal yang membuat jarak pandang kurang dari 1 km, membuat keberangkatan kapal itu ditunda. Pada pukul 20.35, peringatan soal minimnya jarak pandang dicabut, dan setelah semua kondisi terkait keamanan pelayaran diperiksa, Sewol diberangkatkan sekitar pukul 21.00 waktu setempat. Sebanyak 325 orang penumpang merupakan siswa SMA Daewon, dan 5 orang lainnya adalah warga negara asing. Saat tragedi itu terjadi, kapal tersebut dinahkodai oleh Kapten Lee Jun Sok, 69 tahun, yang merupakan nahkoda pengganti. Lee ini memiliki pengalaman 40 tahun berlayar dan sudah sering nih berlayar memegang rute Incheon ke Pulau Jeju sebelumnya. Awalnya pelayaran berjalan lancar, namun pada saat Sewol ini melintasi Selat Menggol yang dikenal akan arus airnya yang kuat, yang bertugas di anjungan justru seorang perwira ketiga yang belum berpengalaman. Kabarnya, perwira muda ini melihat sebuah kapal yang melaju mengarah ke Sewol. Khawatir terjadi tabrakan, perwira ini memerintahkan agar kapal berbelok. Namun celakanya, petugas pengemudi membelokkan arah kapal terlalu tajam, sehingga Sewol kehilangan keseimbangan, yang mengakibatkan kargo kapal bergeser ke satu sisi. Alhasil kapal itu miring dan tak bisa tegak kembali, yang pada ujungnya berakhir dengan tragedi menyedihkan itu. Barulah kita masuk ke bukti dan kejanggalannya. Yang pertama, berita yang disajikan di televisi, radio, dan media lainnya pada saat kejadian mengabarkan bahwa semua orang di dalam kapal sudah dievakuasi. Banyak yang percaya bahwa mereka melakukan ini agar publik tidak terlalu panik dan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih lagi. 2. Lewat intercom, kru yang bekerja berulang kali meminta semua orang untuk tetap berada di dalam kapal ketika kapalnya mulai tenggelam. Ada waktu 100 menit antara 8.49 ketika kapalnya sudah mulai miring sampai 10.25 ketika kapalnya mulai tenggelam untuk mengevakuasi orang-orang. Semua anak sudah mengenakan rompi keselamatan jika mereka mengumumkan agar semua orang keluar pada waktu kapal mulai tenggelam. Hanya dibutuhkan waktu 6 menit saja untuk semua penumpang keluar dari kapal dan selamat, walaupun harus mengapung di air. 3. Kabar tentang Sewol yang berada dalam masalah muncul pertama kali ketika seorang pelajar menggunakan ponselnya menghubungi pasukan penjaga pantai untuk meminta pertolongan.
잠깐만요. 잠깐만요. 자, 지금 타고 계신 배가 침몰한다는 소리예요? 아니면 옆에 있는 다른 배가 침몰한다는 소리예요? 배가 침몰해요. 위치 말해주세요. 위치 배가 어디 있습니까? 위치를 잘 모르겠어요, 지금 여기가. 위치를 모른다고요? 거기 뭐 GPS 경위도 안 나오나요? 경도하고 위도? 배 이름이 뭡니까? 배 이름? 태월호요, 태월호. Jadi laporan yang pertama kali masuk bukanlah dari kru kapal. 4. Saat tim evakuasi datang, mereka hanya mengelilingi kapal tanpa mencoba membantu. Tidak ada tindakan evakuasi, mereka hanya berkeliling memantau keadaan. 5. Dari 5 orang yang pertama kali dievakuasi, 3 diantaranya adalah kru kapal. Mereka tidak mencoba membantu menyelamatkan penumpang, tapi malah egois, mementingkan keselamatan dirinya sendiri. 6. Tawaran bantuan dari Angkatan Laut Amerika Serikat ditolak pemerintah Korea Selatan. 7. Dari analisa radar, kapal Sewol membuat beberapa gerakan yang mencurigakan, seperti menyetir secara zigzag dan membuat gerakan-gerakan cepat di luar rute yang membuatnya kehilangan keseimbangan. 8. Kelebihan muatan juga dianggap sebagai salah satu faktor tenggelamnya kapal Sewol. Di saat tenggelam, Sewol mengangkut 3.608 ton kargo atau 3 kali lipat lebih berat dari kapasitasnya yang hanya 987 ton. 9 dan yang terakhir adalah kapal Sewol hanya membawa 580 ton air pemberat, jauh lebih sedikit dari yang direkomendasikan, yaitu 2030 ton. Sehingga membuat kapal jauh lebih rentan miring, dan yang paling fatal adalah tenggelam. Tenggelamnya kapal Sewol menewaskan 304 orang dari 476 penumpang, dan hampir semuanya adalah anak-anak di bawah umur yang bersekolah di sekolah yang sama, yaitu SMA Daewon. Mayat 9 orang tidak pernah ditemukan. Kerabat korban berkampanye non-stop agar mereka bisa ditemukan. Banyak banget orang-orang di seluruh dunia dan khususnya masyarakat Korea Selatan yang marah akan tenggelamnya kapal ini. Dikarenakan bukti-bukti yang ada itu memunculkan sebuah teori konspirasi yang menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan sengaja membiarkan kapal Sewol tenggelam. Pada 12 Juni tahun 2014, badan Yoo Byung-eun, seorang bilioner pemilik kapal Sewol, ditemukan sudah mulai membusuk, dikelilingi oleh botol-botol alkohol di tengah ladang. Tim forensik baru saja bisa mengidentifikasi mayatnya setelah 6 minggu. Para pengguna internet Korea Selatan mempertanyakan bagaimana pihak berwenang bisa memakan waktu 6 minggu untuk menyadari bahwa mereka telah menemukan Yoo, seorang tokoh agama, artis, pengusaha, bilioner, yang wajahnya itu terpampang di poster-poster seluruh negeri selama berbulan-bulan. Ditambah lagi, Yoo ini merupakan seorang tokoh yang sangat religius. Bagaimana ia bisa ditemukan tidak bernyawa, dikelilingi oleh botol-botol alkohol? Banyak yang tidak percaya. Justru orang-orang itu banyak yang percaya bahwa adanya upaya pemerintah Korea Selatan dalam penenggelaman kapal Sewol, karena kapal tersebut dimiliki oleh bilioner Yoo tadi. Yoo Byung-eun adalah bagian dari mafia bisnis dan merupakan salah satu orang yang sangat dekat dengan organisasi gereja terkuat di Korea Selatan yang seringkali tidak sependapat dengan pemerintah. Jadi mereka mencoba menenggelamkan kapalnya agar orang-orang itu marah sama perusahaan dan juga organisasi gereja yang dekat dengan bilioner Yoo ini. Dan efeknya akan lebih besar kalau misalkan yang meninggal adalah anak-anak di bawah umur. Setelah aparat berwenang melakukan investigasi, pada 17 April tahun 2014, pasukan penjaga pantai Korea Selatan menyimpulkan berbelok tanpa sebab dan tiba-tiba menjadi penyebab utama tenggelamnya kapal Sewol. Pada 19 April tahun 2014, Kapten Ferry Sewol ditangkap dan didakwa melakukan kelalaian dalam menjalankan tugas, melanggar hukum kelautan, dan pelanggaran lainnya. Kapten juga meninggalkan kapal di saat para penumpang masih berada di atas ferry yang tengah tenggelam itu. Padahal Undang-Undang Korea Selatan itu jelas-jelas mengatur bahwa kapten kapal harus tetap berada di posnya saat bencana datang. 2 kru lainnya, yaitu pemegang kemudi dan perwira ketiga, juga ditahan karena melakukan kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa.
Pada 8 Mei 2014, CEO dari perusahaan Chung Hae Jin Marine yang memiliki kapal Sewol, Kim Han-sik, ditangkap dan dijerat beberapa dakwaan, termasuk kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan Korea Selatan mencabut izin operasional dari Chung Hae Jin Marine, terutama untuk rute dari Incheon ke Pulau Jeju. Oke teman-teman, itulah tadi tragedi tenggelamnya kapal Sewol. Gimana menurut kalian? Pendapat kalian? Silahkan komen di bawah. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Have a nice day. Bye. Kerabat korban berkampanye untuk bisa mereka temukan. Salah. Dari Anarisa. Mencabut.